Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana anak-anak? Selamat berjumpa. Kita berjumpa lagi, sudah lama kita tidak berjumpa. Semoga kalian sekarang dalam keadaan sehat, ya. Tolong tetap kita laksanakan anjuran pemerintah, yaitu tetap kita laksanakan protokol kesehatan, yaitu cuci tangan, kemudian jaga jarak, kemudian memakai masker, dan tidak berkerumun, ya. Tentu saja kalian bosan ya di rumah, tapi bagaimanapun juga kita tetap melaksanakannya dan tetap waspada, ya, karena kesehatan adalah mahal. Nah itu, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Ya. Untuk pertemuan kali ini, ya, pada pertemuan yang pertama ini kita akan mempelajari pelajaran PPKN. Mungkin kalian sudah kenal saya, ya. Saya Bu Endang, ya. Mungkin kalian belum pernah saya ajar, ada yang belum pernah saya ajar di kelasnya. Nah, sekarang kalian akan saya berikan pembelajaran pada pertemuan pertama kali ini. Pelajaran untuk pertemuan kali ini adalah perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa, ya. Kemungkinan kalian sudah pernah dulu pelajaran tentang Pancasila sebagai dasar negara, ya. Di kelas 8 itu ada Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pada tujuan pembelajaran kali ini, yaitu melalui kegiatan pembelajaran model kooperatif learning, tipe pitcher and teacher, diskusi, ceramah, dan tanya jawab, peserta didik mampu mendeskripsikan dan menyimpulkan serta memiliki keterampilan menyusun dan menyajikan hasil telaah tentang perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dari masa ke masa dengan rasa bangga bertanah air Indonesia dan penuh syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian materi yang akan kita pelajari untuk hari ini adalah penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan periode 1945 sampai 1950, kemudian Orde Lama periode 1950 sampai 1959, kemudian Orde Baru 1966 sampai 1998, dan Reformasi 1988 sampai sekarang. Nah, untuk yang Orde Baru sama Reformasi nanti kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Nah, penilaiannya adalah penilaian sikap, yaitu penilaian spiritual dan sosial, kemudian pengetahuan nanti tertulis, ya. Penilaiannya ada yang bentuk pilihan ganda dan uraian, kemudian keterampilan nanti membuat hasil produk atau laporan, ya. Sebelum kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mari kita berdiri.
Silakan duduk kembali. Dengan lagu Garuda Pancasila, berarti kita tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini nih ada siapa mereka? Mereka adalah tokoh-tokoh yang dianggap sebagai pemberontak. Ya, karena apa? Karena mereka inilah yang berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi yang lain. Ya. Kemudian ini peristiwa apa ini? Ini adalah peristiwa sidang Badan Konstituante. Ya. Kemudian ini adalah yang satunya adalah pemilihan umum tahun 1955. Pemilihan umum yang pertama adalah pemilihan umum yang betul-betul dilaksanakan secara murni dan jujur. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian mengapa ini terjadi? Nah, peristiwa seperti ini. Ini adalah tawuran antar pelajar ini ya. Antar pelajar tawuran. Ya, sampai terjadi seperti ini apa? Karena yaitu tadi kurang menyadari tentang nilai-nilai Pancasila. Ya. Kalau kita mau menerapkan, mengamalkan Pancasila, tidak akan terjadi seperti ini. Mungkin kalian masih ingat pelajaran kelas 8 tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia, akan tetapi dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Pancasila sebagai dasar negara itu apa? Apa dimaksud Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Pancasila hidup, ya, Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, itu adalah petunjuk. Ya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apa yang kita kerjakan setiap harinya itu jangan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya. Begitu pula dasar negara, aturan apapun yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, ini yang akan kita pelajari, yaitu pada awal kemerdekaan. Jadi Pancasila itu mengalami pasang surut mulai dari awal kemerdekaan. Begitu merdeka tahun 1945 sampai 1950. Nah, itu terjadi diantaranya adalah pemberontakan PKI di Madiun. Pada tanggal 18 September 1948, apa tujuannya? Tujuannya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis, menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis, tetapi gagal. Karena apa? Karena ideologi komunis itu bertentangan gitu sama Pancasila, terutama sila yang pertama. Nah, pada saat ini
sebetulnya Indonesia dalam keadaan perang sebetulnya. Karena apa? Waktu Indonesia merdeka, Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan. Sehingga terjadilah agresi Belanda tahun 1947 dan tahun 1949. Jadi perang ya, perang gitu. Maka dari itu untuk mempertahankan ideologi ini bukan hal yang mudah pada saat itu. Nah, pada saat itu kesempatan bagi Partai PKI untuk ingin menggantikan ideologi Pancasila, tetapi gagal. Selanjutnya adalah pemberontakan DITII, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewiryo, yang akan mendirikan Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949. Apa tujuannya? Adalah mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Nah, ini padahal sudah disepakati tahun 1945 tanggal 18 Agustus itu. PPKI sudah sepakat untuk menghilangkan 7 kata syariat Islam bagi pemeluknya. Itu dihilangkan, sudah sepakat. Tapi ini tetap saja ada sekelompok orang ya, yang ingin mendirikan negara Islam. Kalau mendirikan negara Islam, ya kita tidak bisa karena negara kita itu terdiri dari beragam begitu. Negara kita dan negara kesatuan terdiri dari berbagai macam agama, kemudian macam kepercayaan, keyakinan, ya, maka dari itu tidak bisa. Pengikutnya ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Pada periode 1950 sampai 1959, muncullah pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan, kemudian ada PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, kemudian Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta, yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Ingin melepaskan diri dari NKRI. Jadi ingin mendirikan negara sendiri. Ini namanya separatisme, ya, separatisme. Ingin mendirikan negara sendiri. Nah, dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu yang pertama tahun 1955. Pemilu yang pertama itu dianggap pemilihan umum yang paling demokrasi selama ini. Tetapi Badan Konstituante tidak dapat menyusun undang-undang dasar. Hal ini menyebabkan krisis politik karena Badan Konstituante tidak bisa membuat undang-undang dasar, akhirnya terjadi krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Maka pemerintah mengeluarkan dekret presiden tahun 1959. Nah, isinya apa? Membubarkan Badan Konstituante. Kemudian Undang-Undang Dasar sementara 1950 tidak berlaku. Kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Badan Konstituante itu sebenarnya bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang baru. Karena Undang-Undang Dasar 1950 itu adalah bersifat sementara. Nah, kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulan pada periode ini adalah Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Jadi ideologi liberal itu menganut kebebasan, ya, kebebasan, demokrasi yang bebas, ya. Nah, itu ternyata itu juga tidak sesuai dengan Pancasila, ya.
masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1965, jadi setelah dekret presiden itu, periode ini dikenal dengan periode demokrasi terpimpin. Apa itu demokrasi terpimpin? Nah, itu demokrasi yang setiap keputusannya itu paling banyak adalah pemimpin yang memutuskan. Kemudian terjadinya penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Jadi Pancasila itu banyak penafsiran-penafsiran yang akhirnya terjadi seperti ini. Akibatnya presiden menjadi otoriter. Otoriter itu apa ya? Otoriter itu pemerintahan yang dikuasai oleh satu orang, gitu. Ya, mendewa-dewakan satu orang. Nah, di antaranya itu diangkat menjadi presiden seumur hidup. Padahal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang yaitu presiden hanya 5 tahun sekali dan bisa dipilih lagi. Tidak ada istilah presiden seumur hidup. Kemudian menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis yang ternyata tidak cocok bagi NKRI. Jadi kalau agama digabungkan dengan komunis tentu saja bertentangan terus. Nah, itu. Karena komunis itu tidak percaya pada agama. Kemudian pada periode ini terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh GNID. Tujuannya apa? Yaitu kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Karena memang komunis itu terus berusaha untuk mengganti Pancasila dengan pahamnya. Makanya hati-hati dengan komunis gitu. Nah, selanjutnya kita akan memperhatikan video berikut ini. Sukarno was born in 1901 in Java, the dominant Indonesian island. He grew up under the demeaning rule of Dutch colonialism. Sukarno was an ardent nationalist who led Indonesia's independence movement. He became president of the new Republic of Indonesia in 1949. Belum ada yang menandingi Soekarno sampai sekarang. Dialah yang mengerti nasion Indonesia itu. Karena itu juga Soekarno lah yang tidak jemu-jemunya menganjurkan tentang nation and character building. President Sukarno's ambition was to unite a new nation from a clash of cultures, languages, and the world's main religions. Indonesia is the fourth most populous nation on earth and the world's largest Muslim community. Kepribadian banteng. Maka karena itu, ayo maju terus, jebol terus, tanam terus. Sukarno thought he could preserve his own one-man rule by balancing the competing ideologies inside his country. I tolerate all ideologies. The nationalist ideologies, the religious ideologies, the communist ideologies. So far, they are not making trouble or damage to the Indonesian state. Sukarno's balancing act might have succeeded indefinitely if the Cold War hadn't been raging outside Indonesia, where the domino theory held sway.
Here's Indochina. If Indochina falls, Thailand is put in almost impossible position. The same is true of Malaya with its rubber and tin. The same is true of Indonesia. If this whole part of Southeast Asia goes under communist domination or communist influence, Japan must inevitably be oriented toward the communist regime. America says welcome in a big way to President Sukarno. Vice President Nixon and State Secretary Dulles are on hand at Washington's National Airport. As leader of the highly strategic Indonesian domino, Sukarno was courted by leaders on both sides of the Cold War. He attempted a policy of neutrality, believing this was the best way for his young nation to gain assistance from East and West. May God give us, America and Indonesia, the best friendship which has ever existed between two nations. Only 3 months after his address to Congress, he visits China and the Soviet Union. This was interpreted by Washington as going over to the communist enemy. The United States becomes even more alarmed by the success of the Indonesian Communist Party in 1957 elections. Indonesia is now seen as a questionable ally. In the largest covert operation since World War II, President Eisenhower backs rebellions against Javanese rule in the outer islands. Let's face it, the United States made a horrible blunder in 1957-58 in supporting an independence movement within Indonesia. It was a disaster. We should never have been in it in the first place, and if we were, we shouldn't have been in it the way we were. American involvement was revealed when a U.S. pilot was shot down. The U.S. quickly withdrew support, and the rebellions collapsed. Western intervention had backfired. Having stood up to a superpower, President Sukarno's grip on his country tightens, and he becomes emboldened on the international stage. Sukarno uses the United Nations to protest about Western intervention in his region. I hate imperialism. I detest colonialism. And I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. Shortly afterwards, Britain moves to form the new state of Malaysia on Indonesia's border. Sukarno is not consulted. Incensed, he launches a military campaign against British forces to crush Malaysia. Britain's top propaganda specialist, Norman Reddaway, is sent to Singapore to take charge of Britain's propaganda war. What I remember Norman telling me, his mission was very simple. Do anything you can, he was told, to get rid of Sukarno. And he was given a budget. It was a matter of hundreds of thousands of pounds. Sukarno had a well-deserved reputation as a womanizer. The CIA had tried to undermine him in the eyes of his people by producing a pornographic film with a body double wearing a Sukarno mask. At least 6 assassination attempts were made on his life. Sukarno blamed the CIA for most of these. Sixth National Congress of the Indonesian Communist Party open. By the 1960s, under the leadership of Chairman Aidit, the PKI had become the largest communist party outside China and the Soviet Union, with over 3 million members.
personal appearance of President Sukarno increases the atmosphere of unity of this gathering. Sukarno himself is a nationalist, not a communist, but he depends on the Communist Party because it can mobilize mass support for his political objectives. In return, Sukarno protected the PKI by banning anti-communist press and by restraining the army, also a potent political force in Indonesia. The chairman of the Communist Party had outlined a new approach of a kind of parliamentary road to power. At the same time, the Indonesian army was fairly unique because it operated also like a political party. And in that sense, the Communist Party and the army were in competition with each other, all from the village level up to the capital city. The West, as well as many Indonesians, fear the country is in danger of falling into communist hands. Supporting the army is seen as the best hope for the anti-communist cause. With the PKI growing rapidly under Sukarno's protection, the lines are drawn for an inevitable showdown. To the north, by 1965, the United States is escalating the war in Vietnam. In protest, U.S. buildings in Indonesia become a target. There were mass demonstrations, thousands of screaming demonstrators that would throw rocks at our embassy, and several with flaming rags around them. So we were, in effect, public enemy number one at that point. We had replaced the British. Anti-Vietnam War protests are also the order of the day at the University of Wisconsin, where Ibnu Santoro has been studying economics for the past 5 years. Ada beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dalam Dasar 1945, di antaranya adalah sebagai berikut, di mana Presiden Sukarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 1963 yang menyebabkan kekuasaan Presiden semakin besar dan tidak terbatas. Nah, ini bertentangan. Karena apa? Karena Presiden tidak seumur hidup, tapi dipilih lagi 5 tahun sekali. Jadi masa jabatannya hanya 5 tahun di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu. Kemudian Presiden mengeluarkan ketetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang isinya itu membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. Hasil DPR yang dipilih oleh rakyat dibubarkan oleh Presiden. Ini bertentangan karena apa? Presiden dan DPR itu kedudukannya sama. Presiden tidak bisa membubarkan DPR, DPR tidak bisa memberhentikan Presiden. Gitu. Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri dari DPR GR, putusan daerah, putusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Jadi diangkat kemudian Presiden juga membubarkannya. Nah itu. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Nah,
Itu tadi adalah pembelajaran untuk hari ini, dan bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat Google Classroom, nanti akan kami jawab. Kalau misalnya pertanyaan itu tidak menyimpang dari materi, jadi pertanyaannya sekitar materi yang kita pelajari hari ini. Nah, itu nanti akan kami jawab ya. Kemudian bila sudah selesai, nanti jangan lupa ini tugas ya. Tugasnya yaitu pilihlah salah satu contoh peristiwa penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sejak awal kemerdekaan sampai akhir Orde Lama. Pilih satu peristiwa yang bertentangan, yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian tulislah dalam bentuk laporan maksimum 1 lembar, difoto dan diupload ke kelas kalian masing-masing melalui Google Classroom. Jadi ini nanti materinya bisa dilihat ya, di buku paket bisa, di buku sejarah mungkin ada, di Google mungkin bisa dilihat ya. Kalian bisa mencarinya untuk mendapatkan laporan ini. Nah, mungkin pelajaran sampai di sini. Bila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila masih kurang jelas, kalian bisa menanyakan kepada Bendang ya, nanti akan kami jawab ya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.